Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah kita bisa bersama dalam suasana bakti yang berkah para filosofis kita tercapainya majlis parlemen mencapai apa yang dalam 4 tahun. Alhamdulillah kita mencapai 20 padahal saya tahu mulai ini ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah perkawinan dari semuanya kita mengerti bahwa beda apapun harus memenuhi kriteria ibadah yang Allah mengatakan harus bid'ah, istilahnya bid'ah dan bid'ah. Beda apapun ibadah ini ada 4 seperti yang kita apelkan setiap hari. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Tahiyat adalah ibadah aulia, kemudian basmalah, hamdalah, qolah, tasbih dan yang banyak. Sehingga kita selalu mengucapkan ini sebagai kalimat thayyib yang Allah firman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uh. Hanya kepada Allah dan kalimat thayyib naik kepada Allah, dikawal dengan amal yang saleh. Selanjutnya adalah mubarakat, ibadah yang memberikan berkah bersama. Itu harus dipenuhi oleh seorang muslim seperti kumpul ini, namanya ibadah mubarakat. Ada ngaji, ada selawatan, ada zikir, namanya ibadah mubarakat. Karena dengan kumpul ini kita mendapatkan berkah. Dengan kumpul ini sekian banyak namanya mubarakat. Dengan selawat adalah maklum, pada sholat malam, pada sholat sunnah. Yang terakhir adalah thayyibah. Nama fiku min thayyibatina wazadnahu, sesuai dengan umur kita. Dengan persilatannya Mukarnas hadis kita ini mudah-mudahan yang dikurangkan pada setahun akan datang dan untuk berkait dengan Allah. Selama kita mengerti bahwa ibadah itu tadi sudah saya katakan kriteria ibadah akan diterima oleh Allah dengan istilah pertama Bismillah, kemudian billah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita bicara masalah billah, kita nggak mengukur dari kekuatan kita, kekuatan najis. Saya pikir itu sempurna. Selama ini saya tahu ya, betul. Minum ya. Orang yang mau minum mungkin kafe, mungkin lebih. Nah, ikatannya adalah masya Allah, quwwata illa billah. Ataupun kemudian insya Allah setelah ini jauh lebih meningkat pun itu juga tidak akan pernah menggunakan diri dan pernah menyokong diri.
keduanya ditolak bima karena semata-mata mencari apa yang di sisi Allah, berupa pahala daripada Allah. La ilaha illallah, tantangan pentingnya sesaat. Dan termasuk yang dilakukan oleh antum kalian sebagai al-amilina 'alaiha. Karena dalam masalah bab ini yang masalah bahwa Al-Qur'ani terus al-amilina 'alaiha. Karena sudah rasa sampaikan bukan al-amilina 'alaiha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pekerjaan ibadah dan pekerjaan karena dunia semata-mata masuk dalam ibadah sosial yang nanti hubungannya dengan ibadah wong yang wong dari wong ora. Sementara kata Rasulullah, karena subuh ya Allah pokoknya hubungan kaum negara manusia ini seluruhnya adalah menggambarkan warga yang seluruhnya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang menjaga, Allah yang mengatur. Jadi ibarat seorang punya keluarga, ada kepala keluarga, dia yang mengatur keluarga ini. Dalam hal ini adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menganggap kita manusia ini keluarganya Allah yang kemudian seluruhnya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berkehendak, anal mukti anal mani. Saya kapan beri banyak, saya kapan tidak memberi buat saya, kata Allah. Maka di antara kita ada orang yang harus berbuat. Tapi yang ngatur dia adalah Allah. Saya yang memberi, saya yang tidak memberi. Saya menjadi seorang kaya, menjadi orang tidak kaya. Ketika tidak kaya, dia berkebutuhan. Maka jika ada orang, kemudian dia memperhatikan yang berkebutuhan, itu pada dasarnya adalah datang kepada saya dan aku senang kepada dia. Ada orang berkebutuhan itu keluarga Allah. Kita membantu. Kata Allah berarti untuk datang kepada saya. Beda dengan kami sholat, hanya untuk kepentingan sendiri. Supaya kamu terhindar daripada rasa munkar. Beda dengan puasa untuk kamu sendiri, supaya kamu bisa menahan nafsu atau ibadah, kamu haji dan sebagainya. Itu tapi kalau sudah bicara masalah kepentingan seseorang dan ditutup oleh siapa, saya sebetulnya ada di dampingnya kata Allah. Karena itu banyak orang jadi wali bukan karena banyak sholat sunat, bukan karena banyak puasanya, tapi karena syahwat dan nafsu, golongan ini nanti kemudian sangat berhubungan dengan di ibadah harta ini atau yang lain. Namanya manusia dengan sifatnya yang dimaklumi tidak masalah khairu kalau dia mendapatkan namanya ada yang banyak malah iman itu sudah karakter manusia tidak masalah khairu insana berikau sambatan beda masalah seru jazulullah. Ada musibah membawa Rasulullah beda masalah khairu itu ya menemui kata itu. Ini sebagai hijab. Jadi tidak semudah orang kemudian harus Masya Allah mengeluarkan harta itu tidak semudah ini. Makanya kenapa yang berhubungan dengan masalah zakat ini, kenapa pahalanya tidak seperti pahala kita baca Alhamdulillah, Bismillah sekali kita Alhamdulillah 10 kali. Tapi kalau kemudian masalah sedekah zakat itu sampai bisa
berapa? 700 hari. Kenapa? Karena berat. Ya. Jadi akhirnya karena yang melakukan juga berat, yang narik juga berat. Berat apa? Malah biasanya itu coba diri sudah yang dapat kita. Oh, kalau umpamanya yang terbuka itu orang kaya, mereka tahu, ya, karena kaitan dengan Allah membuat zakat itu kan begitu orang melakukan zakat itu berarti dia sudah keluar daripada namanya makomul bohor. Itu orang mengeluarkan zakat dia sudah keluar daripada sebut orang mikir. Sementara zakat berapa sih? 2,5 juta $80,000 $2 juta keluar susu ini loh. Begitu mau mengerjakan yang tangan dia sudah keluar jadi kata orang mikir. Baru namanya kesadaran naik. Jadi bicara kewajiban, dia disebut dia tidak pikir karena sudah menggunakan apa? Jika tidak, bersama dengan orang yang sholat itu, bahwa itu ilmu muslimin dan ilmu muslimin, masa cuma 5 menit itu apa? Cuma 10 menit aja lama. Jangan salahkan Allah. Kalau siksanya bahwa itu ilmu muslimin dan ilmu muslimin, padahal itu seorang dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim saja dia bisa selamat waktu membuat siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim adalah ajaran Islam 5 namanya. Siratal mustaqim apa? Fisian adalah jembatan di atas neraka jahanam. Ya. Maka sebetulnya hanya karena kita alhamdulillah setiap sholat pasti baca Fatihah berapa kali setiap hari? 17 kali. Belum yang sunnah. Di dalamnya ada apa? Ihdinas siratal yang namanya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami bisa selamat untuk melampaui siratal mustaqim. Alhamdulillah. Semua seorang sudah sholat di mana kita yang umat belum mulai. Ya, dia membaca di surah dari Ka'bah. Ini begitu dia membuat dapur di sana malaikat. Dan kita pernah baca itu mustaqim. Ya baru saja orang-orang lainnya. Sementara karena ini surah mustaqim. Alhamdulillah. Walaupun randang lan nisab. Kok bisa randang dan nisab salah. Namun yang takut neraka jahanam kan kamu berbilang hotel. Pembuat yang randang ya. Ini api apa surmadun? Dari ini dia termasuk orang yang sakit kita. Ya kan? Tapi termasuk orang yang paling akhir dengan apa? Berandang atau Isra. Dan ini jumlatannya mulai Kapadokia sampai Jakarta. Tapi bisa kuat karena waktu muat itu tidak takut karena apinya bisa jadi kayak api yang di situ Nabi Ibrahim cemplung. Kalau makanya nggak berani muat ya, udah semua ini dan karena ihdinas siratal mustaqim dan itu ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim sakmuli sakamane menikah sakamane menikah yang cerita adalah
Allah. Jadi apakah Allah harus mungkin kamu baru bisa terima kalau kamu mengerti maknanya? Tidak. Allah yang perintah baca Fatihah diulang-ulang. Karena kita dengan zakat berapa puluh juta ya? Terus hanya mengeluarkan apa? 2 juta. Kok tidak mengeluarkan? Hadis yang mengancam sangat berat seperti bumi barat atau utara. Kita tidak mengatakan atau ada ular yang matok sininya. Itu adalah gambarannya. Bagaimana dengan zakat itu? Kemudian orang paling tidak pertama disebut dia tidak mikir. Sementara di balik itu ada namanya apa? Kesadaran. Untuk kesadaran ini kemudian Rasulullah caranya supaya sadar bersedekah itu selalu nyebut dalam berjihad wajib-wajah amwalihim mesti berambalin dulu. Ini berat wajah itu di amwal itu belum kalau ada namanya sedekah wa khairu katsirin minna wa minna man marad fi sadaqatin yuti Jangan ada intotola amalu vitamin pertama apa? Duit mana? Duit. Jadi caranya Rasulullah dari mengajak supaya orang kemudian sedekah itu ittaqun nar walau bisyuqi tamrah. Karena kalau bukan iman dan itu kamu hindari antara kamu dan neraka sebagai wilayah benteng supaya itulah paling damai. Walau bisyuqi tamrah. Sekarang apa? Sejuil kurma. Kurma sejuil mana ya? Maknanya cukup dengan sedikit. Barangkali siapa tahu setiap hari hanya 100 rupiah. Tapi rutin itu membuat kita selamat daripada. Nah, yang penting apa? Rutinnya. Karena rutin ini sebagai yang saudara ini sebagai wasilah. Dan kemudian dicintai oleh Allah adalah karena rutinnya. Jadi wasilah menjadi sholat silah sambung dengan sang Gusti Allah. Begitu sholat silah dia menjadi al-Quran jadikan bulan. Itu caranya Rasulullah untuk mengiring dari dulu. Ini semuanya bisa. Orang bisa 10 orang semua ada bisa. Semua bisa. Bukan Rasul ya bisa. Ya tapi untuk 5 juta rupiah. 12 tiap hari mesti apa? Memberikan 1 kilo pada orang lain. Hasil terus. Di sini masalahnya. Jadi karena itulah kemudian akhirnya karena ini berat maka juga yang di sini membuat satu komunitas yang ini akan bermanfaat pada umat karena pada akhirnya menjadi amanah alaiha untuk mentasarufkan yang dijanjikan orang-orang itu sudah tentu diantaranya tak bisa lepas daripada pertama al-masalihul mursalah atau al-masalihul aman masalahatan. Yang kedua diantaranya mesti ada hubungan dengan al-musyahadah, ada hubungan dengan al-mana, ada hubungan dengan al-lisan. Bagaimana orang senangnya ketika kemudian mendapatkan bantuan. Misalnya itu bantuan secara bantuan untuk kesempurnaan misalnya. Kalau anak itu bantuan totalitas. Yang pertama sudah dibagi anak. Kalau ihsan yang namanya pasti dibantu baiklah. Sopo singkat senang. Dan ini adalah dalam rangka meniru akhlaknya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya meniru sifatnya orang-orang itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi niru akhlaknya Allah berupa kasih
jaminannya apa? Akan mendapatkan kasih sayang sama Allah. Terus kasih sayang yang Allah diberikan, semuanya tidak ada yang tidak ada. Semuanya lancar karena irhamu mafil api, irhamu mambiskan. Bayangkan seorang pelacur hanya sekali itu dia minum akhlaknya Allah karena ada anjingnya lagi kehausan. Dengan bagaimana dia ingin menyelamatkan anjing agar menjadi hidup, masya Allah. Walaupun sumurnya dalam dan tidak ada timbulnya, tidak ada tangganya yang belum ya. Dan akhirnya apa? Dia harus membawa air dengan sepatunya kan ada timbul, ngerengger, naik ke sumur. Nyemplung ini gampang, mulai masa akhirnya sebutlah namanya habis, tapi namanya anjing sudah menunggu dan sempat minum air yang dari sepatunya itu udah diampuni Allah, diampuni. Cerita Rasulullah sama sekali ini orang berbuat kebaikan, banyak bicara menerima sebelumnya berjalan, tapi punya satu komitmen saja. Karena hartanya yang banyak, kemudian dibilang sama salahnya, siapapun ada kebutuhan, kamu layani. Dan tidak usah kamu tanya, kamu tagih, oleh siapa saja. Barangkali itu saja yang saya bisa melakukan, sementara aku itu jadi setiu. Pekerjaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian bicara masalah ini, kemudian antum sebagai orang-orang yang hidup dalam majlis ini, bukankah sudah mengerti kedudukan antum di sisi Allah selama satu, jujur, dua, ikhlas, tiga, semangat. Apa yang mendapatkan? Dia nyambut gawe tapi oleh duit. Biasanya gawe itu oleh duit yang beda. Ini sama nih. Kalau ini kan baru itu apa ya? Berarti kan bekerja mana? Jadi kalau orang ini termasuk berapa? 8 kelompok yang dapat apa? Ya, dapat apa? Anda dapat apa? Belum. Tapi di balik ini bukan masalahnya yang dapat saja. Bayangkan, merupakan daripada hadis-hadis yang kita baca maklum. Karena pertama menjaga wajiban fakir, Anda menyiapkan hadis ini untuk kepentingan dakwah. Kita punya catatan model berapa? Antum ya berjibaku bagaimana kemudian mudah-mudahan teman-teman ini gak keleleran ya. Mereka sedang berjuang di tengah antum yang apa? Kira sih Biro-biro ya oleh 100 M dan lain-lain juga. Dan itu kan lewat ini, lewat DMN kita gerakkan terus maju terus ya. Paling jangan menjadi faktor sama juga, ya dan sama juga. Ini belum kemudian sawabul mujahid. Nah, sawabul mujahid. Berarti pahalanya sama dengan pahala para penjual. Selanjutnya walau sawabul mutasaddiqin, dan juga namanya pahalanya orang-orang yang bersedekah. Kalau nggak ada aktu nggak ada takur. Lima yang bihi amanah. Karena dia dengan adanya dilakukan ini pentasarufan penyaluran ini dengan amanah. Dalam menjaga sedekah ini dengan sendirinya sampai kepada siapa yang harus menerimanya, maka kemudian antum sekalian mendapat pahalanya orang-orang yang seperti itu.
sawabu, lalu sawabul mutasaddiqin. Tidak bahkan disebut Bukhari menurut ahadul mutasaddiqin, bukan ahad, termasuk orang yang sedekah. Termasuk beda mana? Dapat pahalanya orang sedekah, termasuk orang yang sedekah. Padahal kantor ahadul mutasaddiqin. Dan Rasulullah bersabda, innal khazinal muslim al-amin, syaratnya amanat saja. Alladzi yanqulu ma umila bihi wa yubihi likamilan al-mahfar. Di sini ya, kata yang kemudian Allah SWT itu karena masuk ini, kalau nggak ada cara ikhlas, lain enggak. Tapi kalau sekarang sudah berbisnis, tidak perlu ikhlas orang. Di sini memang kebutuhan kita harus ikhlas. Karena ini ibadah. Kalau ada ibadah, ada ikhlas, percuma. Jadi jangan dibayangkan dengan seorang berkongsi bisnis bersama ya. Niatnya untuk mengembangkan hartanya. Niatnya apa? Mengembangkan harta. Jadi otomatis semata-mata untuk dunia mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak dengan dunia. Nanti kan Allah berfirman, kalau ada kongsi-kongsi ini hanya untuk urusan dunia, kata Allah, wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'daha. Tinggal kita nunggu saja. Kalau urusan masalah ibadah, urusan dunia semata-mata, bentuk yang dilakukan adalah hanya untuk bisnis semata. Kamu lihat nanti salah satu pasti ada yang berbuat zalim. Tahu-tahu kayak dulu berangkat bersama-sama orang besar, orang digendong, sini kemudian nyakitkan itu senang ya. Makanya kalau anda bisnis, anda yang orang bisnis bersama dan karena Allah, kamu tunggu nanti suatu saat ada yang melanggar salah. Sekian banyak terjadi. Mau yang ada juga rasanya dusun mati akhirnya nggak paham dusun mati akhirnya ya orang masalahnya ada urusan apa dunia semata. Ini kan urusan ibadah kalau antum nggak ikhlas percuma. Sekarang ada orang alim, masya Allah, tidak ikhlas saja. Kata Rasulullah, karena kamu ternyata bukan karena itu, masya Allah mengajar di mana-mana. Fa'at ya alim, oh ya Allah, saya mengajar di mana-mana ya Allah. Kata Allah, kamu tidak untuk saya, dengan kamu akan dikatakan sebagai orang ada penderma, masya Allah. Kaifafa'al bayaroni, kata dia, oh saya tidak ada tempat ya Allah, di mana butuh bantuan pasti saya bantu. Kata Allah, ada. Kata Allah, jadi dermawanmu itu di mana-mana bukan karena supaya kamu dikatakan apa? Dermawan. Akan menjahit juga demikian. Ini berarti. Maka masuk di sini jelas urusan apa? Urusan keikhlasan adalah satu-satunya yang harus kita lakukan. Maka nanti kalau sedikit ada sesuatu, maka jangan salahkan diri sendiri. Jadi kemudian kalau ataupun mestinya menurut persyaratan belum sampai juga. Oh dapat begitu ya karena apa? Kayak aja segini, jadi ngomong ini. Oh alhamdulillah, kok bisa mencapai dulu kan? Padahal ya Allah, insya Allah hari ini ya, bersikap insya Allah. Dan gitu kan, insya Allah. Di situ masalahnya sudah jelas. Kita punya slogan apa? Pertama apa? Harus jujur. Kedua apa? Ketiga semangat. Ya. Jadi bukan karena Allah gerak. Allah sudah berfirman, wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala
dunia. Kamu lihat ini pasti Allah mengatakan pasti salah satu di antara kamu ada yang menganiaya pada yang lain. Tapi kalau di sini lain lagi karena nilainya lah ibadah. Sampai tadi kemudian pahalanya pun seperti itu lagi. Jadi dikatakan pertama menjaga banyak Allah, kemudian punya pahalanya pun juga ini. Kemudian punya pahala sawabun mutasab, bahkan dua adur mutasab. Ini belum bicara ada hadis khairul kasbul amil ila rasulullah. Allah kasbul khairul kasbul amil. Apakah al-amili alaiha zakat as-sadaqah? Apakah kasbul amil jadi menjadi tukang gorengan, betul nomor betul dibikin sendiri. Banyak sekali namanya kuliner jajanan itu kan mungkin kalau bukan seorang bekerja Masya Allah, oleh Ustaz Muno ya, pekerjaan yang baru kemudian lisan, Masya Allah ya. Itu kira-kira apa itu? Bicara pahalanya mungkin ini saja, ini panasnya saja dia. Ya masyarakat dengan yang kerja di kantoran pada tangan doa. Ini kurang betul-betul. Selama seorang dia kerja. Ketika keluar kerja, setiap jam aku niat kerja, berkopingin nyentuh 7 bulan anak. Masya Allah. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi karena ini ibadah ini jadi makanya kerjanya orang ya, keluar pada kerja ngapunten namanya pekerjaan orang. Jadi kita lihat. Tapi subhanallah boleh pulang adik ya. Ini dihargai oleh Allah. Sekaligus juga kasbul amil al-amil alaiha yang mengurusi zakat ini, yang mengurusi sedekah ini juga termasuk khairul kasb indallah. Kalau sudah khairul kasb, para mengatakan ada khairun minat tijarati wa zirah. Lebih baik daripada dagang, lebih baik daripada pertanian. Kok bisa begitu? Nilainya di sisi karena Anda membantu orang untuk menyenangkan orang lain. Wong gatekno, wong orang. Lama kok kelawan juga. Terus begitu, senang orang. Kita lagi itu itu kurang pernah ya. Dan ada senang dengan duit. Nah ini antum mengelola ini itu di sini. Makanya nilai di sisi Allah itu justru jauh lebih baik daripada berdagang. Masih antara rugi karena kemudian antara tadi perpanen kadang-kadang antara gagal panen dan tidak maju. Kalau ini ganjaran tahu. Antum rumah dari rumah ke kantor lagi ganjaran tahu. Ya benar kok. Kayak pasti. Maka yang terpenting adalah tangkap nilai ini untuk kemudian dengan terangan hasiat ini semakin hari semakin semangat dan insya Allah pada akhirnya mencapai 100 tahun. Oke. Karena apa-apa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi saya ketika mendengar berita 4 tahun wong ini gaya iso itu mesti karena ada hadis man akhadha amwalan nas yuridu adalah tadallahu an wa man akhadha yuridu itlaha atlaha
Allah itu. Barang siapa mengambil hartanya orang, mengambil macam-macam, mengambil karena menarik zakat, menarik sedekah, kan mengambilnya. Gila, ambil ini ada siapa? Orang yang sedekah, orang yang zakat, kita ambil. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bisa berkembang. Kalau semua orang lain ini kan sudah, pokoknya ini harus sampai pada orang lain. Tidak pernah ngiri. Enak tuh dimurah-murah toko. Tidak ada kan? Karena kalau menurut ini, pada bayaran itu satu, dibela orang juta. Dan apa tak ada uang? Tak perlu lagi. Ada pada itu? Tidak ada. Karena niatnya memang menyalurkan dan nyalurkan ini sehingga pengibatan nafsu ini sudah habis semua itu kalau tidak ada sisi ingin biara tidak ada. Jadi masalahnya kebersihan hati sendiri Allah menilai pada kentok elok-elok duit di bawah 10 juta. Dalam apa kata bodohnya? Allah tuh ngurus Allah tuh tiga orang ini. Saya itu jangan Abuya satu saat harus mengirimkan kurma sapi ini, sapi tak beda. Itu di sisi murid sisi nomor wangi, sisi nomor alam. Subhanallah. Aku orang gara-gara kurma apa? Kita ngomong ini, ya. Dia kan didik kita. Jadi kelibatan nafsu itu, akhirnya minta maternal. Kelibatan nafsu ini yang mungkin apa? Kalau sudah begitu, Allah akan bereskan kamu. Urusanmu yang lain akan semuanya selesai. Karena kamu memang waktu itu begitu kamu dapat tugas itu gak niat apa niat apa nyampe abdul tertasar abdul ya. Ada orang akhda membalas yuri lapar. Jadi urusannya adalah namanya ketidakamanatan ya. Jadi jangan sampai walaupun itu maka Allah nanti kamu akan dihancur. Jangan khianat kita ambil sendiri. Tapi kalau ini disampaikan tanpa ada khianat, Allah justru memberikan namanya kelancaran. Ya, tapi kalau niat ini, maka dalam membagi macam-macam ini masuk dibutuhkan ini keikhlasan. Sekali ini sesuai. Pokoknya yang penting sampai pada yang berhak. Karena Allah bilang innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An tu'addul amanati sudah sampaikan. Jangan kamu ngiri-ngiri aku sudah oleh. Sementara di satu sisi ambil pun juga alhamdulillah sudah ada. Dapat ini nyambung dan tidak perlu sampai itu yang merah. Yang jelas aku nggak ada teman mengharapkan sukses. Oh ini orang ini musuh orang benar. Ini penting ya. Dua itu target. Aku ini kayak ini dan lain lagi. Makanya kalau kita sudah ada urusan kalau itu tidak ada orang di sini bayarkan berapa miliar. Saudara ini berdoa. Sehingga menurut ini. Jadi kalau ada datang dulu, oh isi berapa ini, pulang-pulang, ini ada telepon, ini sindrom ini. Kalau niatnya sudah, kalau Allah jadi gede, masih kalah itu sama kebutuhan anak-anak ya. Disuruh ada ciri-ciri, orang yang bisa, umur roti, nangis di neno, orang hanya karena bersifat kasih sayang dan sangat bayarnya belum
Ada guru makan anak-anak putus. Ini guru makan anak-anak putus mati selama hidup. Gara-gara bayaran ini, dari Masya Allah, ternyata mereka dapat rezeki Allah menyaisu. Selanjutnya nanti, iya, ada dua sifat, saya dan hak, yang di maka rezekinya menyaisu. Antum sekarang juga begitu. Dan ada yang, bayaran gede bukan ngawas. Cukup tidak sekarang gimana? Pada waktu aku yang ngomong dulu itu udah beda ya. Tapi alhamdulillah cukup ada. Mungkin lagi. Bukan karena saya yang bilang. Masih ada yang lebih dari hantu. Dulu tak pernah ada yang bayarannya mulai dipotong bicara ada pada di antaranya yang memang kenapa kemudian akhirnya disebut khairul kasbi karena di antaranya kata para ulama ya di sini tidak ada target bayaran berapa, yang penting adalah pekerjaannya adalah cuma ingin menyalurkan itu sendiri, hubungannya dengan ibadah namanya fi'lul khair. Yang Allah berfirman, "Walladzina amanu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Pasti berbahagia. Waf'alul khaira lewat jadilah al-aziz. Masya Allah. Jadi kalau tadi kemudian tahu-tahu alhamdulillah dapat nilai namanya pemerintah ya mesti harus punya target ini. Tapi kemudian selanjutnya kalau dengan seperti ini nyatanya ada berubah itu kembali kepada yakti minallahhi malam yakum bilbal, akan datang dari Allah sesuatu yang diluar nalarmu manusia. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan hal seperti ini jangan sampai diubah. Niat pertama apa? Khidmat linnas. Penuh dengan apa? Pertama apa? Kejujuran, keikhlasan, dan yang nanti kemudian buahnya bukan untuk anak-anak itu, oleh anak-anak itu. Jadi semuanya akan ada dampak yang sangat positif, bukan untuk antum saja, untuk anak-anak antum jadi orang-orang yang soleh. Di semua di sini terus manfaat ini luar biasa. Kalau bukan kemudian terus mengatakan khairul kasbul amil tidak nasolah. Tidak nasolah itu maksudnya kalau diantaranya adalah kalau memang diurusi benar-benar betul-betul yang sungguh-sungguh tidak nasolah. Betul-betul kemudian niat yang baik. Betul-betul kemudian bagaimana niat yang baik. Jadi mengharapkan untuk kebaikan orang lain saja, untuk dirinya adalah hanya sebagai penyalur. Artinya tidak nasolah ini memiliki gambaran tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat untuk kemudian dan namanya khianat itu sendiri sama sekali tidak ada. Justru sebetulnya dunia ini kalau melakukan hal-hal seperti ini kata Allah, dunia ini Allah mestinya menjadikan ini disebut badatun Allah, bayibatun Allah pun itu dari Allah. Bayangkan kalau indah terus kemudian Allah selalu menang. Kata para ulama baru akan begitu terjadi di dunia. Ibaratnya kayak namanya kebun yang kemudian kata para ulama Allah Ta'ala khalaqal dunya kal bustan. Allah ini menciptakan dunia kayak bustan, dunia yang indah. Pada kenapa? Walaupun wajah yang habis sama sekali Asia dan Allah memberikan perhiasan dunia ini dengan 5. Kalau ini berlaku Masya Allah kayak kebun yang indah sekali yang kita sedang berkreasi di situ. Pertama adalah kata para ulama, pertama adalah ilmu ulama.
menuntut ilmu yang dikatakan ulama dan tidak ada yang simpang-simpang. Inilah ulama sesuai dengan keulamaannya. Satu. Kedua adalah adlul umar, keadilan para penguasa. Yang ketiga adalah ibadatus sulaha, ibadahnya orang soleh. Kemudian nasihatul mustahab, orang yang di sini berstatus sebagai orang yang ditunjuk untuk memberikan namanya saran-saran, arahan-arahan, mesti memberikan nasihat. Wa adabul amanah, dan betul-betul menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pokoknya pasti sampai pada yang menerima. Cuma kita nggak pernah diam ya, kita tidak diam. Akhirnya kemudian ilmu ulama oleh syaitan kenceng-kenceng mulai. Kenceng-kenceng orang apa tuh nama kenceng-kenceng itu kata syaitan. Syaitan yang mungkin terus muslim bagaimana walaupun ulama, akhirnya ulama yang mesti ilmunya ini enggak ditutup-tutup seperti orang dunia. Nah, betul. Kalau itu ya, kalau katanya syaitan janganlah. Nah, kalau keadilan merata, walaupun ibadah walaupun ya jangan gila. Ada punya kesempatannya dia, cuma ada. Ilmunya nggak bohong, jadi syaitan dia. Nah itu, akhirnya terjadi namanya al-jawr, ketimpangan terjadi di mana. Kemudian ibadah Rasulullah, ibadahnya orang soleh. Syaitan juga diem juga, ibadahnya orang soleh. Masya Allah, billahi ta'ala, billahi ta'ala. Dan akhirnya orang-orang soleh pun kemudian terlibat ibadahnya karena riyaan musuh. Nah, ya, Masya Allah. Nasihatul mustahab, namanya orang jadi yang kaya. Istimewa disuruh memberikan nasihat dan lurus, tapi malah enggak. Disitulah namanya al-bis. Subhanallah. Wa ada amanah banyak yang menanya. Di sini titik kita di sini adalah karena kita punya tugas untuk memberikan amanah pada orang lain atau mereka kepada Allah. Inna Allah yang menurut antu amanati ila mudah-mudahan apa yang kami lakukan semuanya dibimbing Allah SWT. Ada apa-apa dengan situasi yang hati-hati, insya Allah kehidupan antum sekalian akan dipegang Allah SWT. Dan ini ibadah harta memang berat, tidak seperti ibadah yang lain. Jika orang yang mengatakan orang sedekah itu orang sedekah seperti 270 tahun. Jadi orang yang sedekah itu dan lurus-lurus, karena nanti ada setan satu kalau luruskan dua terus sampai 70 setan. Kalau untuk selamat daripada 70 setan, tidak selamat daripada pemusyayatin. Saya mau syatin ujungnya 3 jadi kalau perjalanan haji ini harus kita semudah itu. Kalau umpamanya kaum muslimin ini sadar dalam ini, dalam kesadaran. Akhirnya seorang muslim punya satu T, ya. Berapa infaknya? 200 miliar. 200 kali. Satu T. 100 M. Satu D itu infaknya kesadaran 100 M. Makanya, tapi ada orang sudah melakukan 2M saja, Masya Allah. 2M, waduh, lupa masjid utama, Masya Allah. Sambilnya penuh habis. Padahal beberapa 3M itu sudah kayak apa? Seperti apa? Kata Allah, ya, mestinya berapa? Satu T berapa? 100M.
Jadi jangan disangka Rasulullah mengatakan sahabat dirham mi'atatin dirham, 1 dirham mengalahkan 100 dirham, karena ada seorang punya duit 2 dirham mengeluarkan berapa? 1 dirham, berapa? Separuh. Sementara ada orang punya duit 1000 dirham mengeluarkan apa? Berapa? 100 dirham, berapa? 100 dirham banyak ya. 1 dirham sedikit banget. 2 dirham mengeluarkan 1 dirham. Ada kurang 100 dirham, berapa? 100. Menang 1 dirham, karena ini keluar dari orang nggak punya apa-apa. Jadi dia 2 dirham mengeluarkan 1 dirham separuh. Ini orang kaya mengeluarkan apa? 100 dirham dari 1000 dirham, 1/10. Menang orang miskin ini. Menang orang miskin ini. Sisi Allah begitu. Tapi kan sepertinya kalau sudah bapak itu marah. Kalau perlu diumum pesan gunung saya. Ini pengertian kita ibadah ini mesti ngerti ukuran ibadah di sisi Allah. Kalau sudah namanya harta ini ukurannya adalah Anda harus mengeluarkan berapa. Jadi boleh zakat itu adalah paling sedikitnya yang harus Anda keluarkan. Tapi kalau ada kesadaran yang melihat ada zakat saja mengeluarkan 1/10, ada yang mengatakan 1/20, ada yang mengatakan 1/40. Jadi kalau ada yang 1/10 maknanya paling tidak kesadaran itu adalah kalau orang mengeluarkan 1/10. Kalau zakat saja itu kewajiban, ada yang 1/10, ada yang 1/20, ada yang 1/40. Jadi kalau begitu dengan kesadaran maka paling tidak adalah 1/10. Itu makanya LDI itu kuat. Karena LDI punya komitmen anggota-anggotanya setiap hari mesti mengeluarkan 10% eskalasi. Kalau kita kan masih balik dulu ya produksi. Karena LDI kuat, karena mereka punya komitmen pasti setiap hari mengeluarkan 10% hasil usahanya. Kalau kita kan masih DMM yang harus semua mesti tahu bahaya usia itu orang menjadi mana itu. Anda tahu saya tak? Saya tahu. Allah bulan mestinya waktunya sudah habis diingatkan oleh DMM. Kamu sudah habis istirahat. Jadi sih. Kamu perlu kemudian sedikit sadar sedekah, sadar fi'lul khair itu paling penting. Fi'lul khair paling sedikit Anda mengurangi. Pertama pastor punya wajah yang sumringah, belum ada walaupun status saya libur keluarkan untuk menyenangkan orang. Wakaful adan ojolah paling sedikit begitulah ya. Ini 3 pastur nada atau pastur wajib, pastur nada, wakaful itu paling yang nanti kemudian bahasa kita adalah mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan yang Allah dari Allah lakra Qul hadza wa asbihi wa qul saya musliman muslimat tastabilu innahu ghafurur rahim. Selanjutnya ada permintaan di selain ijazah ilmiah untuk sosial. Sekarang
وارحمنا بما فيه بأنه ويباه مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أوصل صلاة هذه الختمة الميمونة المشرفة المكرمة وما أضيف إليها من ذكرك الأسماء ومدحك ومدح النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وعلو درجته وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح أهل بيت النبوة الطاهرين وإلى أرواح الصحابة أجمعين وخصوصا أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وإلى أرواح التابعين وتابعي التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء والمحدثين والمفسرين وعبارة كتاب الله أجمعين وإلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا في الجامعة البلدة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة رحمة وضياء ونورا وبركة وسرورا اللهم آمن سرهم وشفاهم والأمر لهم وأجب في المسلمين وتجاوز عن سيئات المسلمين اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى مسجد القصور في سدر معدود وطرف ممدود وماء مسكوب وخمر كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لنا إذا متنا وعدنا إليهم يا رب العالمين ووجه جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع لنا فينا ولا علينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مظلوما ولا ممدودا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيشقى وأذلنا يوم القيامة تحت ظل من أمنته فردا وخلقا يا رب العالمين. اللهم يا نعيم الظما ويا بسط الأرض ويا رب السماء اجعلنا من صالح أمته صلى الله عليه وسلم المؤمنين العاملين بكتابك وسنته ولا تخالف بنا اللهم عن طريقته ولا عن شريعته ولا عما جاءنا به يا من يسبح الرب بحمده والملائكة من خيرته إلهي هذا حامنا لا يفعله وهذا أمرنا ظاهر بين يديه أمرتنا فتركنا ونهيتنا فاتبعنا ولا يلزمنا إلا فتفرقنا عبدا كاملا سالما يا رب العالمين. اللهم إياك نسألك ولا تخيبنا وببابك نعنك ولا تتركنا وبنبيك صلى الله عليه وسلم تشرف ربنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وقد غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا كربا إلا نقصته ولا كربا إلا نقصته ولا ضرا إلا كشفته ولا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا توبا إلا عافته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولا فيها رضا إلا قضيتها بمنك وكرمك يا رب العالمين.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونورا لأبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وآثامنا ومغفرة لذنوبنا وغفران حوائجنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ولا تعد آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أشرف أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل سعيدتنا خيرا من حياتنا واجعل آنيتنا صالحة. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وتوارث منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. أمرتنا يا مولانا بالدعاء دعوناك واستجب لنا كما وعدتنا واختم بالصالحات أعمالنا نرجو منك الفقر ونطمع في تيسير أنفسنا. إن حاسبتنا فلا حجة لنا وإن أغضبتنا فلا طاقة لنا وإن قطعنا فخدمك يا شرعي يا راشد المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة يا جابر القلوب المنكسرة يا جابر القلوب المنكسرة ما للحق إلا مولى يا مولانا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا وللزارعين الخير فينا وللمنسوبين إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وبالإقرار أن محمدا رسول الله وبالإقرار أن محمدا رسول الله وبالإقرار أن محمدا رسول الله. اثبتنا عليه عند ابتداء أجالنا لا فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبتدين ولا ضال ولا مضل أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا